Di sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa, aroma kuah panas dari warung Pak Tony selalu menggoda siapapun yang lewat. Kuah soto beningnya harum, gurih, dan entah kenapa selalu membuat orang ingin kembali lagi, dan lagi. Tak peduli panas terik atau hujan deras, pembeli tak pernah surut. Bahkan, di hari-hari sepi sekalipun, warung itu tetap penuh sesak. Namun, di balik gubuk sederhana yang menjadi pusat kehidupan ekonomi keluarga Pak Tony, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah diucapkan. Rahasia yang hanya diketahui segelintir orang, dan satu makhluk yang sudah tak bernyawa. Di balik dapur, ada periuk besar tempat kuah soto menggelegak. Di malam-malam tertentu, kuah itu bukan hanya berisi rempah dan daging ayam, tapi juga sesuatu yang tak seharusnya bercampur dalam makanan manusia. Sesuatu yang datang dari alam kubur. Hari itu, matahari sudah mulai naik ketika aroma soto Pak Tony tercium hingga ke jalan besar. Para sopir angkot, buruh pasar, hingga pegawai kelurahan sudah terbiasa mampir untuk mengisi perut sebelum beraktivitas. Warungnya sederhana, hanya meja kayu panjang dan bangku panjang, tapi suasananya selalu ramai. "Pak, sotonya tambah kuahnya, ya." "Enak banget ini," ujar seorang pelanggan sambil menyeruput. Pak Tony hanya tersenyum sambil mengadu periuk besar di belakang. Senyumnya tenang, tapi matanya sesekali melirik jam dinding tua yang menggantung di sudut dapur. Jam itu adalah pemberian seorang orang pintar dari desa sebelah. Di luar, orang-orang memuji rasa masakannya. Di dalam pikirannya, hanya dia yang tahu, rasanya memang bukan rasa biasa. Malam sebelumnya, sekitar pukul 2 dini hari, Pak Tony berjalan pelan menuju dapurnya. Lampu sengaja ia matikan, hanya cahaya redup dari lampu minyak yang menerangi. Di sudut dapur, sebuah panci besar berisi kuah setengah matang terletak di atas tungku. Pak Tony duduk bersila di depannya, menunggu. Angin malam yang dingin tiba-tiba membawa aroma tanah basah. Dari arah pintu belakang, terdengar suara kain menyeret lantai, pelan, tapi pasti. Sosok itu muncul, tubuh terbungkus kain kafan kotor, wajah pucat membengkak, dan dari sela kain yang menutup mulutnya, keluar cairan kental yang menetes perlahan. Pocong itu melompat pelan, lalu berhenti di depan panci. Dari celah mulutnya, air liur jatuh plok, plok, ke dalam kuah panas. Tak ada suara selain desis halus saat cairan itu bercampur. Pak Tony menunduk hormat, lalu berbisik lirih. "Hatur nuwun, Mbah, semoga dagangan lari seperti biasa." Pocong itu tak menjawab, hanya menatap kosong, lalu perlahan menghilang. Kuah di panci tetap menggelegak, kini dengan aroma yang lebih memanggil dari biasanya. Keesokan harinya, orang-orang datang berbondong-bondong, tanpa tahu bahwa setiap sendok kuah yang mereka hirup, mengandung sesuatu dari dunia lain. Di seberang jalan warung Pak Tony, berdiri sebuah musola kecil. Imam musola itu adalah Ustaz Karim, lelaki parubaya yang dikenal tegas dalam urusan agama, tapi lembut kepada warga. Setiap pagi, ia sering melihat warung Pak Tony selalu penuh pembeli, bahkan sebelum ayam berkokok. Awalnya, Ustaz Karim tak memikirkan apa-apa. Ia hanya menganggap itu rezeki yang Allah berikan. Namun, belakangan, ada beberapa hal yang membuatnya heran. Beberapa jamaah sering bercerita aneh, mereka merasa seperti terpaksa ingin makan soto Pak Tony, bahkan di saat perut masih kenyang. Ada pula yang mengaku selalu memimpikan sosok mengerikan setiap malam setelah makan di sana. Puncaknya, suatu malam setelah sholat Isya, seorang pemuda bernama Badrun datang ke musola dengan wajah pucat. "Ustaz, saya mau cerita," katanya lirih. Badrun mengaku pernah masuk dapur warung Pak Tony lewat pintu belakang saat mencari sandal yang hilang. Di sana, ia melihat sebuah panci besar berisi kuah soto, namun di atas permukaannya mengapung sesuatu yang tak wajar, gumpalan lendir kental, kehijauan, yang mengeluarkan bau tanah kuburan. Mendengar itu, kening Ustaz Karim mengernyit. Dalam hatinya ia bergumam, "Naudzubillah, ini sudah mencurigakan." Malam itu juga, Ustaz Karim memutuskan menyelidiki. Ia sengaja duduk di teras musola hingga larut malam, mengawasi warung Pak Tony yang sudah tutup. Jam menunjukkan pukul 1.50 ketika ia melihat sosok Pak Tony keluar dari rumahnya menuju dapur. Lampu tidak dinyalakan. Tak lama, dari arah jalan belakang yang menuju kuburan, terlihat sesuatu bergerak, melompat-lompat perlahan. Darah Ustaz Karim berdesir. Sosok itu semakin dekat, terbungkus kain kafan kotor, dengan wajah bengkak kehijauan, dan dari mulutnya menetes cairan kental. Ia melihat jelas, pocong itu masuk ke dapur Pak Tony, lalu tubuhnya membungkuk di atas panci kuah.
Plok, 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 cairan itu jatuh, bercampur dengan kuah panas yang mengeluarkan aroma menggoda. Ustaz Karim segera membaca ta'awudz dan ayat kursi, lalu memutuskan esok harinya ia harus menemui Pak Tony. Bagi Ustaz Karim, ini bukan sekadar urusan dagang, ini sudah masuk ke wilayah syirik, perbuatan yang bisa mengundang murka Allah. Namun, ia juga tahu, membongkar rahasia ini bukan hal mudah. Karena siapapun yang pernah berurusan dengan pesugihan ludah pocong, konon terikat janji dengan makhluk itu. Dan memutus janji itu, bisa berakhir dengan kematian. Pagi itu, udara desa masih sejuk ketika Ustaz Karim melangkah menuju warung Pak Tony. Warung belum buka, hanya pintu kayu setengah terbuka dan aroma kuah soto yang sudah mulai menguar. Pak Tony sedang duduk di bangku panjang, mengiris daun seledri. Wajahnya terlihat pucat, seperti tak tidur semalaman. "Assalamualaikum, Pak Tony," sapa Ustaz Karim. "Waalaikumsalam, Ustaz." "Ada perlu?" jawabnya dengan senyum tipis, namun tangan yang memegang pisau tampak sedikit bergetar. Tanpa basa-basi, Ustaz Karim duduk dan menatapnya lekat. "Saya ingin bicara empat mata. Tentang dagangan panjenengan." Pak Tony terdiam. Pisau di tangannya diletakkan. Napasnya terdengar lebih berat. Ustaz Karim menunduk sebentar, lalu berkata pelan namun tegas. "Semua rezeki datangnya dari Allah. Kalau ada yang mencampurinya dengan bantuan makhluk gaib, itu syirik, Pak." Pak Tony menelan ludah. "Saya nggak paham maksud Ustaz." Ustaz Karim mendekat, suaranya kini lebih rendah. "Tadi malam saya lihat, pocong dari arah kuburan masuk ke dapur panjenengan. Saya tahu apa yang terjadi." Wajah Pak Tony langsung pucat pasi. Matanya membelalak, tangannya mulai gemetar. "Ustaz, saya nggak punya pilihan," bisiknya dengan suara bergetar. Ternyata, 5 tahun lalu, usaha warungnya hampir bangkrut. Hutang menumpuk, anak sakit, dan istri minta pisah. Di saat itulah seorang teman lama mengenalkannya pada Mbah Dirun, seorang dukun yang menawarkan pesugihan penglaris ludah pocong. "Perjanjiannya cuma satu," lanjut Pak Tony dengan suara serak, "selama saya terus kasih makan orang dengan kuah itu, warung saya akan laris, dan kalau saya berhenti, nyawa saya atau keluarga saya yang jadi gantinya." Saat mereka berbicara, angin tiba-tiba bertiup dingin. Tirai bambu di pintu belakang bergoyang, dan dari celahnya, terlihat bayangan tubuh terbungkus kain kafan berdiri diam, kepalanya sedikit miring, menatap ke arah mereka. Pak Tony langsung menunduk ketakutan, sedangkan Ustaz Karim spontan membaca ta'awudz. "Ini sudah keterlaluan, Pak Tony. Kita harus putuskan ini. Sekarang," tegas Ustaz Karim. "Tapi, Ustaz, saya takut. Mbah Dirun bilang kalau saya memutus perjanjian tanpa ritual penutup, pocong itu akan datang menjemput saya." Ustaz Karim menarik napas panjang. "Kalau kita bersama, dengan izin Allah, makhluk itu nggak bisa berbuat apa-apa. Malam ini, kita akan lakukan ruqyah di warung ini." Menjelang tengah malam, Ustaz Karim kembali ke warung membawa air zam-zam, minyak habatus sauda, dan mushaf. Beberapa jamaah muda ia ajak untuk menemani. Pak Tony duduk di sudut, wajahnya pucat pasi, sementara panci kuah soto masih menggelegak di tungku. Ustaz Karim memulai dengan membaca Al-Fatihah, lalu ayat kursi. Angin di ruangan tiba-tiba berubah dingin menusuk, lampu berkedip, dan dari panci terdengar suara, kahahahaha, kahahahaha, seperti desahan marah. Tiba-tiba, panci itu bergetar, kuahnya memercik ke lantai, dan dari pintu belakang, pocong itu melompat masuk dengan mata merah menyala. Dari mulutnya mengalir ludah kental yang menetes ke lantai seperti darah hitam. "Allahu Akbar," teriak Ustaz Karim sambil terus membaca surat Al-Baqarah ayat 255. Pocong itu menjerit panjang, suaranya seperti campuran tangisan dan tawa. Angin malam berhembus menusuk tulang. Lampu warung Pak Tony berkedip-kedip seperti hampir padam, sementara di tengah ruangan, Ustaz Karim berdiri tegak memegang mushaf, dikelilingi beberapa pemuda yang wajahnya mulai pucat. Pak Tony duduk di sudut, memeluk lutut, tubuhnya bergetar hebat. Pocong itu kini berada di tengah ruangan. Tubuhnya basah kuyup seperti baru diangkat dari kuburan. Dari mulutnya, cairan kental hitam terus menetes, mengeluarkan bau busuk bercampur anyir darah. Matanya merah menyala, tatapannya tertuju tajam pada Pak Tony. "Allahu Akbar." Ustaz Karim mengangkat tangannya,
lalu mulai membaca surat Al-Baqarah ayat 255 dan diikuti Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas berulang-ulang. Setiap kali ayat dibaca, pocong itu berteriak, jeritan panjang yang membuat udara seolah bergetar. Dari kain kafannya, keluar asap hitam pekat yang melayang-layang di ruangan. Panci kuah di atas tungku mulai mendidih hebat tanpa api. Airnya berubah keruh kehijauan, mengeluarkan gelembung besar seperti sedang direbus dari dalam. Dari gelembung itu, terdengar suara-suara aneh, tawa, tangisan, dan bisikan yang memanggil nama Pak Tony. Tiba-tiba, salah satu pemuda yang ikut membantu jatuh pingsan. Tubuhnya kejang, mulutnya mengucapkan suara parau. "Kamu melanggar janji, sekarang nyawamu gantinya." Ustaz Karim segera meletakkan tangannya di dahi pemuda itu sambil membaca ayat ruqyah. Pocong itu melompat cepat, mendekati Pak Tony. Dalam ketakutan, Pak Tony menjerit. "Jangan ambil saya. Saya akan terus memberi makan orang dengan kuah itu. Jangan ambil saya." Namun Ustaz Karim berteriak lantang. "Cukup, Tony. Rezeki dari syirik akan membawa laknat, bukan berkah." Ia lalu memercikkan air zam-zam ke arah pocong itu. Seketika terdengar suara seperti daging terbakar. Pocong itu menjerit lebih keras, tubuhnya berasap, kain kafannya mulai robek terbakar cahaya yang tak terlihat. Ustaz Karim membaca Quran surat Asy-Syaffat ayat 110, suaranya semakin keras. Pocong itu berusaha bertahan, tapi setiap ayat yang dibacakan membuatnya mundur. Kain kafannya terlepas sedikit demi sedikit, memperlihatkan wajah mayat yang membusuk dengan mata kosong yang berlinang cairan hitam. Akhirnya, dengan jeritan panjang, pocong itu meledak menjadi kabut hitam yang keluar dari warung, melayang ke arah kuburan. Panci kuah di tungku tumpah, airnya mengalir ke lantai, dan dari kuah yang tercecer, muncul cacing-cacing tanah yang bergeliat sebelum mengering. Pak Tony terkulai lemas. Ia menangis keras, memohon ampun sambil bersujud. Malam itu, warungnya menjadi sunyi untuk pertama kalinya. Sejak malam ruqyah itu, warung Pak Tony tak pernah buka lagi. Panci besar yang dulu selalu penuh kuah soto kini berdebu di sudut dapur. Pak Tony mengurung diri di rumah, tak mau bertemu tetangga. Orang-orang mengira ia sedang merenung dan bertobat. Namun kenyataannya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang menunggunya. 3 hari setelah ruqyah, tubuh Pak Tony mulai menunjukkan tanda aneh. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya sayu, dan dari mulutnya keluar bau tanah basah. Kadang, saat ia bicara, bibirnya bergerak aneh, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat dirinya duduk di kuburan, makan daging busuk bersama pocong yang pernah datang ke warungnya. Hari keempat di malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar, membuat rumah Pak Tony bergetar. Istrinya terbangun karena mendengar suara kain terseret di lantai dapur. Saat ia melongok, dilihatnya Pak Tony berdiri membelakangi, tubuhnya kaku. Di depannya, pocong itu berdiri, kain kafannya basah kuyup, wajahnya semakin hancur, dan dari mulutnya meneteskan ludah kental berwarna hitam pekat. Pocong itu membuka mulut lebar-lebar, mengeluarkan suara parau. Janji, harus, ditepati. Pak Tony hanya bisa menangis. Tubuhnya tiba-tiba kaku, matanya memerah, dan ia muntah. Tapi yang keluar bukan makanan, melainkan gumpalan tanah bercampur cacing. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Pak Tony terkunci dari dalam. Ketika pintu didobrak, mereka melihat Pak Tony terbaring di lantai dapur, tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar, dan mulutnya mengeluarkan cairan hitam. Di dekatnya, panci tua yang dulu dipakai untuk kuah soto tergeletak, berisi air berwarna gelap yang berbau busuk. Yang paling membuat semua merinding, di bawah panci itu, terdapat jejak kaki basah yang memanjang dari dapur menuju pintu belakang, lalu hilang di arah kuburan. Sejak hari itu, tak ada yang berani membuka kembali warung tersebut. Konon, di malam-malam tertentu, orang yang lewat masih mencium aroma soto harum menggoda, dan jika seseorang mengikuti aromanya, ia akan berakhir berdiri di depan pintu dapur yang terkunci. Sambil mendengar suara plok, plok, plok cairan yang menetes ke dalam panci.